Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan nomor induk mahasiswa 115-2312. Saya sendiri adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas mata kuliah Public Speaking kelas F, di mana mata kuliah ini sendiri diajarkan oleh dosen kami yaitu Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang apa sih pentingnya public speaking di kalangan mahasiswa, khususnya di era globalisasi modern seperti zaman sekarang. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita juga harus tahu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan public speaking itu sendiri? Jadi, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Kata kuncinya ada dua, seni berbicara dan di depan umum. Karena public speaking adalah seni, maka tidak ada rumusan baku atau rumusan yang saklek untuk menjelaskan bagaimana cara orang berbicara di depan umum. Kita dapat berkreasi dan berinovasi tentang bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Sebagai contoh, cara berbicara Najwa Shihab dengan cara berbicara Meridiana juga pasti berbeda. Contoh lainnya, cara berbicara Deddy Komuzer dan cara berbicara Raditya Dika juga pasti berbeda. Tidak ada rumus baku atau rumus yang saklek untuk menjelaskan bagaimana mereka ini berbicara di depan umum, karena mereka sendiri punya ciri khas mereka masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan ciri khas kita sendiri dalam berbicara di depan umum. Dengan melakukan eksplorasi, latihan, serta pengalaman yang cukup, kita akan dengan sendirinya menemukan ciri khas kita sendiri dalam berbicara di depan umum. Kata kunci yang kedua adalah depan umum. Itu artinya sukses atau tidaknya seorang public speaker, indikatornya adalah apakah publik mampu menangkap apa yang dia sampaikan atau tidak, apakah publik terinfluence atau terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan atau tidak, dan apakah publik tergerak dengan apa yang dia sampaikan atau tidak. Untuk saya sendiri, public speaking artinya adalah menggerakkan orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan menggerakkan orang yang tadinya bingung menjadi paham. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk melakukan public speaking dengan baik dan benar? Sebelumnya akan saya tekankan lagi bahwa tidak ada rumusan baku untuk menjelaskan bagaimana cara seseorang berbicara di depan umum. Tapi pada dasarnya public speaking sendiri ada dua kuncinya. Yang pertama adalah transferring the idea atau menyampaikan ide dan gagasan. Yang kedua adalah feeling the same emotion dengan audience atau merasakan emosi yang sama dengan audience. Logika dan perasaan di sini harus main. Ide yang disampaikan harus logis dan kita harus tahu bagaimana caranya menyampaikan yang tepat kalau audiensnya adalah anak-anak, mahasiswa, orang tua, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya kita masuk nih ke dalam topik inti dari video kali ini, yaitu apa sih pentingnya public speaking bagi mahasiswa, khususnya di era globalisasi modern seperti sekarang ini. Yang pertama adalah menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Kita semua tahu bahwa komunikasi yang baik terjadi ketika pesan yang ingin disampaikan diterima dengan jelas oleh pihak lain. Hal ini penting untuk mahasiswa untuk menyampaikan pesan dengan efektif karena dapat membantu proses pembelajaran di kampus maupun di luar kampus. Yang kedua adalah melatih kemampuan untuk critical thinking atau berpikir kritis. Apabila kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, otomatis kita akan lebih percaya diri untuk menyampaikan ide atau pendapat atau gagasan kita di ruang publik. Hal tersebut juga akan melatih kemampuan kita untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga adalah untuk mempermudah kita belajar di dalam kelas. Sebagai mahasiswa, kita pasti pernah melakukan public speaking dalam kelas. Contohnya adalah ketika kita melakukan presentasi di depan teman-teman kita. Ketika kita menguasai public speaking dan kita menguasai materi di dalamnya, kita akan lebih mudah menyampaikan kepada teman-teman kita. Dan secara tidak langsung kita akan memahami materi tersebut. Itu alasannya kenapa public speaking mempermudah kita untuk belajar di dalam kelas. Yang keempat adalah meningkatkan prestasi di dalam kelas. Ketika kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, secara otomatis kita akan lebih percaya diri untuk menyampaikan ide atau gagasan yang kita miliki di ruang publik. Sebagai contohnya, ketika kita aktif untuk bertanya dan menjawab pertanyaan di dalam kelas, pasti dosen juga akan memberikan nilai lebih kepada kita. Dengan dosen memberikan nilai lebih kepada kita, itu akan meningkatkan prestasi kita di dalam kampus. 5. Meningkatkan kualitas dan value yang kita miliki.
Teori mungkin terdengar sangat mudah, namun fakta di lapangan banyak orang merasa kesulitan untuk menyampaikan ide atau gagasannya terlebih lagi di depan umum. Banyak orang tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik. Banyak halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang mereka hadapi untuk berbicara di depan umum, seperti malu, gugup, atau tidak menguasai materinya. Dengan kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, itu akan menambah value atau kualitas dalam diri kita, khususnya di bidang komunikasi. Keenam adalah untuk mempermudah pergaulan. Sebagai mahasiswa, kita pasti membutuhkan teman. Dan tahap pertama untuk menjadikan seseorang teman kita adalah dengan berkenalan. Dengan kita memiliki kemampuan public speaking yang baik akan mempermudah kita untuk berkenalan dan bergaul dengan orang, karena kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketujuh adalah untuk menjalin koneksi yang lebih luas. Dengan kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, eksistensi kita di ruang publik akan semakin terlihat. Karena kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik pula, kita akan lebih mudah untuk bergaul dengan orang baru serta mengenal orang-orang baru. Hal tersebut dapat membuat kita menjalin koneksi yang lebih luas. Yang kedelapan adalah untuk mempermudah kita memperoleh peluang karir yang lebih luas. Sebagai mahasiswa, pasti kita telah mempersiapkan karir kita di masa depan. Ada banyak peluang karir yang berhubungan dengan public speaking. Dengan kemampuan public speaking yang kita miliki selama perkuliahan, akan menunjang karir kita sebelum akhirnya kita benar-benar terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah teman-teman, pada akhirnya kita berada di akhir dari video ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kalian serta berguna untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.